بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Ayuhal ikhwatal kiram, sedang pendengar Radio Syiar Tauhid Aceh, semoga Allah Subhanahu wa taala gerahmati kedaya mandum. Alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah Azza wa Jal atas karunia dan rahmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kedaya. Sehingga alhamdulillah, di malam yang berbahagianya Allah Azza wa Jal dan lebih kepada kedaya kesehatan, dan lebih kepada kedaya kesempatan, sehingga kita bersualam di dalam acara interaktif kedaya guna untuk kita bahas hal-hal yang berkaitan dengan agama kedaya. Di malam yang kau likut, kali kita bahas mengenai wali Allah Subhanahu wa taala, dan kali kita sebutkan tentang kiban sifat sirra wali Allah. Kali kita jelaskan bahwasanya wali Allah mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah, orang yang bertakwa kepada Allah, orang yang mufhum tentang hak-hak Allah, dan orang yang mufhum tentang pengamalan terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi wali Allah Azza wa Jal mereka adalah orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di pertemuan yang kau lakukan, kalau kita jelaskan tentang kiban sifat-sifat urian, maka di malam yang berbahagianya akan tersebutkan bacut mengenai perkara yang berkaitan dengan wali-wali Allah. Perkaraan yaitu tentang karamah. Ketika disebutkan wali Allah, maka di sebagian gedenya langsung diingat dengan kalimat karamah. Jadi kiban kedudukan karamahnya dalam syariat Islam. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, beliau menyebutkan dalam kitab beliau Risalah ila Al-Qasim, beliau sebutkan di antara keyakinan yang beliau yakini adalah beriman dan percaya dengan adanya karamah. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah di dalam permasalahan karamah urian gemeiman. Karamah adalah sesuatu yang terkadang menyelisih daripada adat ataukah kebiasaan manusia yang dikenal dengan karamah. Dan karamah yang paling rayu yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada sirah hamba adalah sirah orang terus berjalan di atas kebenaran sampai gua Allah Subhanahu wa taala. Jadi karamah adalah sesuatu yang keluar dari kebiasaan ataukah adat kebanyakan manusia. Dan Ahlussunnah wal Jamaah mereka beriman dengan adanya karamat yang Allah Azza wa Jal berikan kepada para wali Allah Subhanahu wa taala. Dalam menyikapi karamah, manusia nal heboh kelompok. Kelompok yang pertama adalah orang yang ulu berlebih-lebihan di dalam menetapkan karamah.
Jadi ketika ada sesuatu yang keluar dari kebiasaan manusia, maka langsung diklaim bahwasanya perkara yang adalah karamah. Meskipun orang yang mengalami perkara yang adalah orang yang terkadang dalam beribadah kepada Allah terus menerus di dalam kemaksiatan. Jadi orang yang punya ketika kekalan sabuh perkara yang menyelisi kebiasaan manusia, langsung keklaim bahawa sajinya adalah karamah. Nyo salah dan nyo keliru. Nyo golongan yang pun. Kemudian yang golongan yang kedua dari kalangan Mu'tazilah dan urung-urung yang bersama dengan mereka, itulah karamah. Dipegah hana karamah. Han mungkin yang namaji karamah. Dan nyopi adalah pemikiran yang keliru dan salah. Yang betul adalah geleh. Kiban orang yang geleh, orang yang geleh mereka menetapkan karamah, namun mereka tidak seperti golongan yang pun yang berlebih-lebihan, dan mereka tidak seperti golongan yang kedua yang menolak karamah. Jadi orang yang di tengah-tengah. So orang yaitu ahlu sunnah wal jamaah. Mereka mengimani tentang adanya karamah, namun hana gulu sebagaimana kelompok pun, dan hana getulak sebagaimana kelompok yang kedua. Jadi telah disebutkan oleh para ulama tentang kejadian-kejadian yang menyelisihi kebiasaan manusia. Jadi kalau dijelaskan oleh para ulama tentang karamah yang alami oleh urang-urang malim yang udip zaman masa para sahabat dan setelahnya. Akan disebutkan pada boh kisah yang berkaitan dengan kejadian-kejadian yang terjadi pada sebagian sahabat dan orang-orang setelah haji. Kisah yang pun adalah kisah Safinah. Safinahnya adalah bekas budak Nabi. Jadi pernah suatu ketika beliau ni bawa tian ke sabobot. Kemudian burungnya pecah. Yang terombang-ambing dan terdamparlah yang bak sabuh pulau. Dia kemudian kekalan singa kadik keyan. Maka dalam keadaan yan kerana singa yan ya paju yan tokah ya serang yan kekeleng yan di bawah yan. Ana Safinah maula Rasulullah, lu adalah Safinah bekas budak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka singa yan yang monogarang ingin ya paju yan. Kemudian selanjutnya singa yan langsung berubah. Kemudian dicok daripada Safinah yan, ime di bahasa tempat. Kemudian dipertengoklah, bahasa tengok lagi jalan. Berteli ke jalan, singa yan seolah-olah tengok nyampak jalan. Dan berangkat juga. Kemudian Safinah pun mengikuti daripada jalannya, kemudian ketinggalkan daripada singa yan. Jadi yang disebutkan oleh para ulama dalam kitab-kitab urian mengenai kisah yang punyo, itu kisah Safinah. Kemudian kisah yang kedua adalah yang alami oleh para sahabat ketika ketaklukan negara Persia. Yang alami oleh Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu. Sa'ad bin Abi Waqqas adalah seorang sahabat yang doa yang makbul diterima oleh Allah Azza wa Jal. Jadi waktu ketaklukan negara Persia, disebutkan oleh para ulama bahwasanya Sa'ad bin Abi Waqqas berdoa sampai kepada Allah, sehingga Allah Azza wa Jalla kabulkan daripada doa beliau dan takluklah daripada negara Persia di tangan kaum muslimin nibak watian dengan izin Allah. Jadi pernah disebutkan bahwasanya yang kisah riwayatkan oleh para ulama, tak kala gian
ingin gerak lingku sabah kurung, nakrung luah dan iji sangat tajam, maka menyogak lingku dengan gemelangu yang mungkin. Maka ni bahawa dia berdoa lah kepada Allah. Kemudian kuda yang digerup dalam kerungan dan diikuti oleh kaum muslimin, dan kudanya dimelangu dalam sehingga membuat orang-orang Persia yang mereka adalah orang-orang Majusi ni bakwadayan langsung berubah raut wajah, kemudian kalian aci kalian lepui pegat lewayan. Jadi kan takjub dengan perkara yang hana pernah haji kalian kuda di melangu tu dalam keadaan yang sangat-sangat raya. Nyo karamah yang diberi oleh Allah Azza wa Jalla kepada sahabat yang mulia, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu. Menasib yang dialami oleh para ulama setelah beliau. Disebutkan dalam kitab Al-Furqan ketika wafat Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni adalah siro ulama tabi'in yang paling afdal. Para ulama sebutkan so lebih hebat kan doangan Sa'id bin Musayyib. Para ulama gerinci dari sisi kemuliaan Uwais Al-Qarni lebih mulia, namun dari sisi keilmuan Sa'id bin Musayyib yang lebih haji dan lebih berilmu. Jadi Uwais Al-Qarni ketika beliau wafat ni bakwadayan dirumpak oleh kaum muslimin ija kafan dalam bajagan dalam keadaan sekolah menji hana ija kafan. Kai kalian di ija kafanan, kemudian di kafanlah kan wang ija yan. Makana daripada salah satu kaum muslimin yang getubit ni bakwadayan dan gekalan na sabuh liang lahat yang katergali hana geduso yang gali daripada liang lahat kan. Maka disebutkan le kepekafan le semano kepekafan, kemudian salatkan dan getanam ni liang yang katergalian dalam keadaan hana meruso ku liang yan. Jadi le yang disebutkan oleh para ulama mengenai tentang karamah yang terjadi di zaman para sahabat, kemudian di zaman para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan lurus. Baik. Namun perlu ada yang depu mandum bahwasanya karamah yang jetakun yang karamah apabila yang mengalami adalah orang yang malim, orang yang bertakwa kepada Allah. Apabila terjadi sesuatu yang menyelisihi kebiasaan manusia dan yang mengalaminya adalah sidro orang yang bertakwa kepada Allah, maka yang pegahnya adalah karamah. Namun jika terjadi niba orang yang hana bertakwa, orang yang fasik melakukan kemaksiatan jauh daripada perintah Nabi, diselisihi pemenda yang diperintahkan oleh Nabi, maka ketika terjadi sesuatu yang menyelisihi daripada kebiasaan manusia, maka nyana kemungkinan leboh perkara. Dan kembali sebagaimana disebutkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah, bahwasanya baiklah gata terheran ataukah takjub kepada sira orang yang jid kepada sira orang yang jid jadai sampai takalan kiban akidah kan pun mencocoki Al-Quran dengan hadis ataukah hana. Nyaman. Jadi inti ji bak dak pegah benar pu yang mencocoki Al-Quran ataukah mencocoki hadis. Munya mencocoki Al-Quran hadis berartinya adalah karamah ketika terjadi sesuatu yang menyalahi kebiasaan manusia. Namun jika orang hana mencocoki Al-Quran, hana mencocoki hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Maka sebagaimana kali ulun Tuhan sebutkan, ia hanya lepas daripada lebar perkara. Bisa saja ketika kalian galami perkara-perkara yang melebihi daripada adat ataukah kebiasaan manusia, yang dibantu oleh syaitan, dan nyo terjadi di zaman dile. Jadi zaman nasira urang yang bernama Haris Ad-Dimashqi. Beliaunya urangnya udip bak sekitar tahun 80 Hijriah sekian lah, pokoknya waktu dari tahun 80 Hijriah. Jadi di Haris Ad-Dimashqi dia mengaku roy sebagai nabi. Jadi luar biasa keanehan yang dipegat oleh Haris Ad-Dimashqi. Keanehan disebutkan bahawa saji pernah nibak watayan ji idrop iranti daripada jaro. Maka syaitan yang bekerja bak ji dipelih rantian. Jadi sangka dia manusia ji hebat dah. Ranti kai ikat bak jaro leh. Kemudian juga disebutkan antara keanehan ji pernah ditunjukkan na urang geek kuda atas udara. Jadi pegah ada leji nyan adalah malaikat, padahal adalah syaitan yang diperuparoi kepada urang, kemudian ijaklah bak melayang dan yang semisal ji melayanglah ijak dua kuda atau kan semisal ji. Jadi luar biasa keanehan, bahkan sebagaimana disebutkan ketika ji hidup oleh khalifah Abdul Malik bin Marwan mihana salah ni bawa tayan ditombak oleh kaum muslimin jihana luka api membecut. Maka dikhen oleh Abdul Malik bin Marwan bak orang yang menombak daripada nabi palsu yo drone waktu ni tombak jihana nikhen bismillah. Kemudian diulang ketik nikhen bismillah, tombak tu kemudian mati naik tempat ni bawa tayan. Keanehan yang terjadi dan melebihi daripada kebiasaan manusia. Namun nyo kan karamat. Nyo adalah sihir. Nyo adalah bantuan dari bantuan jin. Kemudian juga sebagaimana kali yang sebutkan, ketika terjadi sesuatu misalnya yang melebihi dari adat kebiasaan manusia, ya hanjir bagi dia sudah hukuminya adalah karamat langsung hanjir. Pujumanan dah kalian lah sebagaimana kali dah sebutkan mana. Pukurian sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan hadis, menyohana sesuai, maka yang pun jid dengan hukuminya sihir. Ataukah yang kedua, yang adalah penghinaan yang Allah Azza wa Jal gejuk kepada urungan. Sebagaimana kali dan ceritakan tentang kisah Musailamah Al-Kadzab. Dia mengaku sebagai Nabi Izin. Jadi kisah aja kali diceritakan di antara dia adalah ketika nibawatian para sahabat ke Kuhman di Madinah, maka kejaklah sebagian sahabat Nabi kemudian berah ya Rasulullah monji'i masin. Kemudian kejaklah Nabi SAW berdoa kepada Allah, kemudian gerudah ibadah, kemudian ijihnya menjadi tabu. Ijih menjadi tabu. Kemudian didengarnya oleh pengikut Musailamah Al-Kadzab. Ijak Musailamah Al-Kadzab, wahai Nabi, kerana Musailamah Al-Kadzab ni mengaku sebagai Nabi Zid. Ipegah tu, wahai Nabi, idih di Madinah Rasulullah iaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam iman masin berdoa kan ba Allah kemudian gerdah ya baba ije je tabu nyo i ka tabu acin coba saya berdoa ya ron so depu ije minta mangat dah je belum maka idenglah Musailamah ni bak watian i baca doa lepu ratu hana depu kemudian rudah lah ya baba le rudah ya baba ian
yang bunuh ged kedih je dajib menjadi yang bau busuk mobil dah alian. Kemudian juga kisahnya yang model ilm yang dialami oleh Musailamah al-Kadzdzab. Memang Musailamah al-Kadzdzab memang sirah nabi palsu yang luar biasa. Sehingga di zaman Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, Abu Bakar kirim Khalid bin Walid untuk memerangi daripada Musailamah al-Kadzdzab. Mencetan orang dalam tubuh Musailamah al-Kadzdzab. Bila disebutkan jih mati sekitar kalau tertuh memang pelutut bawa dia tapi luar biasa, memang syaitan ledak janji. Jadi ini mengaku roh sebagai nabi. Sehingga kejadian lain pun dialami ni bawa dia ketika nasidro anemit ime bak nabi. Jadi an agak tipis lah maksudnya. Kemudian rusuk oleh Nabi. Selanjutnya dengan izin Allah minta mahagat. Ikunlah oleh pengikut Musailamah al-Kadzdzab bahawa saji nyo kagak pegat ipak le Nabi Madinah tu Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahawa namanya jinit rusuk yang minta mahala. Wajin pegat leron seka. Sodepa yang gad ni email lah namanya zero yang gad dah ngosok leron dekat sodepu mutamah laga kai gosok lah lim Musailamah al-Kadzdzab namanya yang tadi gad menjadi botak hai dia mengalih ni bawa dia jadi nyan adalah penghinaan yang Allah berikan kepada Musailamah al-Kadzdzab. Yang sesuatu yang menyelesaikan adat sid. Namun adalah penghinaan yang Allah berikan kepada Musailamah al-Kadzdzab. Kemudian yang ketiga, sebagaimana kali dia sebutkan, apabila mencocoki Al-Quran, mencocoki hadis dan alami oleh orang yang malim, yang jauh, yang bertakwa kepada Allah, sesuatu yang menyelesaikan daripada adat kebiasaan manusia, makanya karamah. Apabila menyelesaikan Al-Quran, menyelesaikan hadis orangnya, kemudian alami suatu hal luar biasa, tidak lepas dari tiga kemungkinan. Bisa saja yang sihir, bisa saja yang penghinaan dari Allah, dan bisa saja yang adalah ujian yang gebi kepada kita oleh Allah. Pu dia tertipu ataukah hana? Ya ban, pu dia tertipu ataukah hana? Orang yang memiliki pandangan yang betul, kemudian tetap lagi puas mendum. Kiban orangnya. Pu di atas Al-Quran ataukah pu di atas hadis. Menyuhana berarti yang kon. Namun apabila orang yang hana jeli ataukah hana cara, hana mufhum dalam permasalahan, langsung yang kegagalan pu keanehan mentang. Sehingga dua rumus yang sangat penting menapu berpegang di atas Al-Quran, berpegang di atas hadis. Dan yang untuk terjadi di akhir zaman. Kiban ketika Dajjal itu bit. Yang fitnah luar biasa. Luar biasa fitnah yang ditunjukkan oleh Dajjal. Ditunjukkan oleh Dajjal hal-hal yang luar biasa sehingga manusia terfitnah. Orang yang lemah iman, orang yang hana iman terfitnah. Ketika Dajjal pegang roh Tuhan, maka manusia pun diikut. Jadi nampakkan hal-hal yang luar biasa terjadi. Sehingga sebagian manusia tertipu ikut daripada Dajjal. Adapun orang yang bertakwa kepada Allah, orang-orang yang memiliki ilmu, mereka akan menjauh dan mereka akan paham bahwasanya nyan adalah Dajjal. Fitnah yang akan terjadi nanti di akhir zaman. Subhanallah. Sehingga sidra Muslim sebagaimana kali dia sebutkan di dalam memahami karamah dan sebagaimana kali Tuhan sebutkan benar. Jadi dia baik tertipu ataukah terbuai dengan sesuatu yang menyelesaikan adat manusia mendang tanpa dah pahami kiban orang yang mengalamian. Tak kalian telefon orang yang pu di atas Al-Quran ataukah pu ke di atas hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan mengenai karamah. Karamah yang namun yang mengalami karamah sebagaimana kali yang sebutkan adalah wali dari wali Allah Subhanahu wa taala. Dan karamah yang adalah
bentuk pertolongan yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada orang-orang yang taat, yang malim, yang melakukan perintah Allah dan menjauhi larangan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ayuhal ikhwatal kiram, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. InsyaAllah ta'ala di pertemuan selanjutnya akan kita bahas becut mengenai perkara-perkara yang penting mengenai karamah. Yang banyak kali dia jelaskan kibanda akidah Ahlussunnah mengenai karamah. Kemudian dia disebutkan rumus-rumus yang sangat penting tentang karamah agar sira orang mufhum tentang kiban hakikat karamah. Karena terkadang perkara terkaburkan bagi sebagian kaum muslimin. Sehingga insyaAllah ta'ala akan dijelaskan dengan pemaparan dari para ulama mengenai kaedah-kaedah yang penting ataukah rumus-rumus yang penting di dalam memahami karamah para wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayyuhal ikhwatal kiram, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Mungkin mantang yang Tuan sampaikan nibak malam yang berbahagianya, lebih dan kurang Tuan lagi maaf. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.